yaitu adalah sekaligus pengajian kepada wabil khusus dengan hormat Al Ustadz Habib Abdurrahman Esi. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh yang hadir pada malam hari ini di Masjid Darul Amni. Kata-kata yang memang di antara yang disukai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Menyukai atau mencintai, membenci dan tidak menyukai semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad adalah juga bentuk ibadah. Nabi Muhammad suka dengan yang kanan, maka segala sesuatu yang arah kanan bila disukai itu menjadi ibadah. Nabi Muhammad suka bepergian pada hari Kamis misalnya. Dan siapa yang melakukan bepergian di hari Kamis sebagai bentuk kesukaannya kepada Nabi besar Muhammad, maka itu merupakan salah satu bentuk ibadah. Di antara yang disukai Nabi besar Muhammad adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al-fa'lu. Nabi Muhammad suka dengan al-fa'lu. Apa itu al-fa'lu? Bapak-bapak Ibu sekalian, kalimat yang membangkitkan optimis ataupun baik sangka seseorang kepada Allah. Jadi ada satu ibadah namanya al-fa'lu. Karena ada satu dosa juga namanya tiarah. Jadi ada satu dosa Bapak Ibu-ibu namanya tiarah. Menganggap sial, menganggap apes karena sebab makhluk. Menganggap sial atau menganggap apes karena sebab makhluk. Padahal yang enak atau yang kagak enak
Yang untung atau yang apes dua-duanya asal mulanya bukan berasal dari makhluk. Yang apes dan yang enak semuanya dua-duanya bukan berasal dari makhluk, tapi berasal dari mana? Dari takdir Allah, sang penentu dan pencipta takdir. Jadi orang yang suka mengkambing hitamkan, ya, jadi zaman sekarang banyak, ya, padahal kambing nggak semuanya hitam. Tapi banyak sekarang orang mengkambing hitamkan. Ini karena sebab si anu negeri ini jadi sial. Karena sebab si anu akhirnya keadaan jadi kacau. Itu namanya tiarah. Menyandarkan kesialan karena sebab makhluk. Dan itu dosa besar Bapak-Ibu sekalian, salah satu jenis kesyirikan. Tetapi yang disukai oleh Nabi besar Muhammad namanya Al-Fa'lu, Darul Amni. Apa artinya? Tempat rumah yang mendatangkan keamanan. Itulah bentuk Al-Fa'lu. Ada orang namanya Selamat, itu bentuk Al-Fa'lu. Nabi Muhammad suka dengan nama-nama yang bagus, yang mengandung harapan atau baik sangka. Kita tinggal di Arga Makmur. Itu bentuk kalimat Al-Fa'lu. Apa Arga artinya? Gunung makmur. Maka kita berharap sesuai dengan nama Allah betul-betul mewujudkan negeri kita menjadi makmur. Karena dahulu zaman Nabi besar Muhammad ada seorang yang namanya Hazm. Ada seorang yang namanya Hazm, artinya sedih. Nabi Muhammad bilang ganti aja itu nama, jadi Sahel, artinya gampang, biar jangan tiara, nganggap sial. Tapi itu orang gak mau ganti. Alasannya ini pemberian kakek saya. Akhirnya itu orang tetap dengan nama Hazm. Akhirnya kata anak cucunya, orang itu terus-terusan sedih sampai mati. Jadi itulah sedikit apa yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad. Yang kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad, semuanya adalah solusi. Semua adalah jalan keluar. Karena semua permasalahan yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, dan yang akan terjadi, itu akar permasalahannya karena mereka tidak mengenal Islam, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis Nabi Muhammad saja, kalau betul-betul dipraktekin, itu seluruh dunia aman. Ada hadis Nabi yang paling pendek. Saya bilang kemarin di Masjid Agung, satu hadis yang pendek, yang kalau semua yang hadir di sini disuruh menghafal, insya Allah yakin bisa semuanya. Hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah, bunyinya la dharra wala dirar.
La darara. Apa bunyi Pak Ibrahim? La darara La wala dirara. Pakai huruf ta. La darara wala wala dirara. Apa kan? La darara la darara wala dirara. wala dirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri Orang lain. atau siapapun. Tidak boleh menjadi sebab datangnya bahaya pada diri sendiri atau pada siapapun. Dia bilang kalau hadis ini dipraktekkan sama seluruh umat Islam, maka dunia aman. Apa tadi bunyi hadisnya? La darara. La darara wala dirara. Tidak boleh mendatangkan bahaya pada diri sendiri atau pada siapapun. Bahkan di dalam surah Al-An'am ayat ke-151 itu Allah secara tegas wajtanibul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Jadi kalau tadi tidak boleh apa tadi? Membahayakan diri sendiri atau orang lain dalam peperangan yang resmi sekalipun. Kalau kita ketemu musuh, nggak boleh mematikannya dengan cara memutilasi atau saya tangkap, saya ikat, kupingnya dulu dipotong, jari-jarinya dulu digunting, nggak boleh. Jadi ketika Allah berfirman wajtanibul fawahisha, biar kita tahu, jadi berbagai macam permasalahan yang terjadi karena umat Islam, khususnya umat Islam itu belum banyak tahu dengan ajaran Islam, belum banyak kenal dengan Allah dan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis tadi itu saja dipraktekin, bahkan dalam Islam semua yang haram, apapun yang dilarang, itu mendekat-dekatinya pun juga dilarang. Bukan cuma dilarang berzina, tapi mendekat-dekati zina juga dilarang. Bukan cuma mabuk yang dilarang, tapi mendekati apa? Mabuk. Jadi kalau ada undangan pesta perkawinan yang di situ tahu ada minuman keras, maka haram datang hukumnya. Karena Allah bukan cuma melarang minum minuman keras, tapi melarang pula apa? Mendekat-dekati, duduk kumpul bareng di perkumpulan yang di dalamnya ada minuman keras. Bunuh diri dilarang kan? Dan semua yang bisa menyebabkan nyawa itu melayang juga. Dibungkus rokok tulisannya apa? Dibungkus rokok tulisannya apa? Rokok bunuh. Hah? Rokok bunuh. Rokok? Iya. Udah nggak ada tulisan rokok menyebabkan kanker, jantung, janin, impotensi, itu udah nggak ada sekarang. Ya.
Itu mungkin 10 tahun yang lalu masih ada, tapi sekarang idolnya semua dibungkus rokok. Membunuhmu. Membunuh mata penjara. Sudah lebih soleh itu pabrik rokok. Ya Allah. Karena Allah bilang wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan, jangan kamu melemparkan dirimu ke jurang kebinasaan. Jadi itulah ajaran Islam yang kita sudah sering hafal ayatnya, yang disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan bisa jadi sebab apa? Rahmat ya, buat seluruh makhluk, buat seluruh makhluk. Seluruh makhluk apa yang dimaksud? Rahmat buat orang kafir. Yang kedua, rahmat buat orang munafik. Yang ketiga, rahmat buat pendosa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini sekedar pengingat. Intinya kita baru akan tahu siapa itu Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kalau kita sering ngaji. Karena Sayyidatina Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad, Aisyah bilang kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Berarti yang nggak bisa baca Quran dia belum berakhlak. Yang cuma baca Quran tapi cuma baca doang, dia pun belum berakhlak. Karena ada hal yang lebih ngeri yang pernah disampaikan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, bahwa umatku yang paling banyak menyimpang adalah mereka orang yang cuma hafal Quran tapi punya pemahaman yang salah. Jadi kalau saya tanya, itu para pendemo-pendemo yang merusak sana sini, itu kesimpulannya tuntutan dan keinginan mereka apa? Hah? Pak Ibrahim? Mas Andan? Iya. Tuntutan dan keinginan para pendemo itu apa? Hah? Intinya apa kesimpulannya? Nuntut apa? Nuntut apa? Keadilan. Nuntut perubahan. Itu kan nuntut apa? Nuntut keadilan. Nuntut, dan itu pun pernah terjadi sejak zaman Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad pun di demo dan mengucapkan kami menuntut keadilan. Tapi Umar berkata bilang, ya Rasulullah, tidak akan sebaiknya kami bunuh orang yang model kayak begini? Kata Rasulullah, jangan. Emang udah takdir Allah bakal ada keturunan yang banyak model kayak gitu. Sekali lagi, apa tuntutan mereka? Menuntut keadilan, menuntut perubahan. Tapi sebagaimana pepatah Arab mengatakan, yang sebagian mengatakan disadarkan dengan
ucapannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri ala yabas. Tarjun najata, ada banyak orang yang kepengen selamat tapi salah jalannya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Ada banyak orang kepengen selamat tapi salah cari jalan. Ya, hal itu akan menjadi seperti inna safinata la tajri ala yabasi. Sesungguhnya yang namanya perahu itu nggak mungkin bisa berjalan kalau cuma di daratan. Banyak orang kepengen perubahan. Banyak orang kepengen keadilan. Orang yang punya istri lebih dari satu sekalipun, ibu-ibu, dengerin di kabar gembira. Di dalam surah An-Nisa Allah bilang, kamu gak mungkin bisa adil wahai para laki-laki. Sehingga Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau nuntut keadilan, itu cuma ada di akhirat. Ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ya, menggambarkan nanti di hari kiamat, kambing yang pernah diseruduk, ya, sama kambing yang ada tanduknya. Kambing ada yang punya tanduk, ada yang tidak ada tanduk. Ketika kambing yang nggak punya tanduk diserang sama kambing yang punya tanduk, dan yang nggak punya tanduk nggak bisa ngelawan, maka nanti di akhirat kambing yang nggak ada tanduknya Allah akan kasih tanduk. Allah akan tawarkan, kalau kamu mau balaslah sekarang. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Darul Amin yang mudah-mudahan di dunia aman, di kuburan aman, di hari kiamat aman, sampai masuk ke dalam surga, gak perlu mampir lagi ke neraka. amin amin ya rabbal alamin. Sehingga dengan mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, pasti akan diberi keamanan. Jadi tadi kalau Abu Bakar bilang apa? Banyak yang mengharapkan keselamatan tapi tidak menempuh jalan yang benar. Inna safinata la tajri ala yabas. Sesungguhnya perahu kapal laut itu gak mungkin bisa berlayar kalau cuma ada di daratan. Doa, sabar dan sholat. Doa, sabar dan sholat. Itulah kunci yang banyak dilupakan oleh sementara kaum muslimin. Doa, sabar dan sholat. Dekatlah selalu dengan tiga hal ini. Banyak berdoa. Karena kata siapa? Para sahabat Nabi besar Muhammad, jika aku tahu
Waktu aku berdoa, doaku akan dikabulkan, maka doaku pasti akan aku panjatkan untuk pemimpin. Bapak Ibu-Ibu, siapa yang hari ini sudah mendoain presiden? Hah? Ibu-Ibu, siapa yang hari ini Ibu-Ibu sudah mendoain presidennya? Ada nggak? Belum jadi orang baik kalau belum mendoain. Itu Nabi Muhammad yang bilang. Dalam Sahih Muslim disebutkan, sebaik-baik masyarakat adalah yang mendoakan pemimpinnya. Sebaik-baik masyarakat adalah yang mendoakan. Jadi kalau mau dibilang baik, mulai nanti pulang doain siapa? Doain. Kenapa ketika ditanya kenapa mendoakan pemimpin? Karena kalau saya ngedoain orang tua, maka dampak imbasnya cuma sedikit. Paling anaknya berapa? 20. Cucunya berapa? 30. Banyak-banyak 100. Seperti anaknya Anas bin Malik. Tapi kalau orang ngedoain kebaikan buat pemimpinnya, dari Sabang sampai Merauke berapa ratus juta. Kalau presidennya baik, dampaknya, imbasnya kemana? Masyarakat. Ke seluruh masyarakat. Perhatikan Bapak Ibu-Ibu, di antara waktu mustajab, Bu, di antara waktu mustajab buat doa itu pas bangun tidur di malam hari. Di antara waktu mustajab buat berdoa adalah waktu bangun tidur. Man ta'ala minal lail, siapa yang tidur di malam hari terus mendusir, kalau kata orang Jakarta bilang mendusir apa? Bangun di malam hari. Ibu kalau bangun, maka amalkan cara ini dari Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bangun dari tidur, bilang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli, nggak pakai yuhiyuhimi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah rabbighfirli. Baca apa, Bu? Bukan rabbighfirli. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Siapa yang baca itu terus langsung berdoa. Jadi masih di kasurnya nih, belum ke kamar mandi, masih di kasurnya. Bukan saat tahajud, bangun tidur langsung baca itu, terus berdoa, maka doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi di antara waktu berdoa yang mungkin banyak dilalaikan adalah tadi waktu bangun tidur. Kapan? Di malam hari. Baca apa, Bu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Subhanallah Subhanallah. walhamdulillah Alhamdulillah. wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar. wala Wala hawla wala quwwata illa billah illa billah. Rabbil firli. firli. Benar hafal? Ya? Benar hafal? Insya